diskusi tentang belajar daring. Saya mau cari tahu sampai di mana Ibu Stefi saat berdiskusi selama mengikuti pembelajaran daring. Yang kedua, refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran pengajar dan guru. Stefi akan merefleksikan perubahan kelas itu seperti apa. Yang fokus pendampingan yang berbeda, diskusi pembuatan kerangka portofolio. Nah, kerangka portofolio ini nantinya akan Ibu Stefi buat memasukkan dokumen-dokumen selama kegiatan pendampingan. Itu jadi pembuatan kerangka portofolio. Fokus pendampingan yang keempat, diskusi tentang posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru pembina. Jadi 4 hal itu yang akan kita bahas di wawancara kali ini tentang refleksi awal kompetensi guru pembelajaran daring di hidup kita di satu proses. Apa saja yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan apa yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan terakhir. Ya, terima kasih atas kesempatan. Jadi pembelajaran melalui satu ini tentang pembelajaran kepada anak. Artinya kita dengan setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya kita menuntun anak kita sesuai dengan kodrat anak yang ada, dan artinya kita dengan penuh kesabaran kita menuntun anak kita ini supaya anak kita menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan di kelas agar anak itu tidak merasa terintimidasi, anak merasa ada kemerdekaan untuk belajar, tidak ada tekanan dari saya, apalagi sebagai guru matematika tidak dipungkiri kurang diminati oleh siswa. Jadi saya harus berupaya supaya anak senang belajar dengan matematika. Di sesi kedua itu bagian inti pendampingan, dan untuk inti pendampingan ini ada 150 menit kita akan lalui. Untuk 30 menit pertama kita akan masuk ke hasil karya orientasi. Waktu mata karya orientasi kan baru disebut rencana tindak lanjut. Sesudah itu kan sudah ada tindak lanjut. Sekarang ini saya mau bertanya kembali kepada Ibu Stefi setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator, bersama instruktur, dan bersama teman-teman CGP. Apa yang menjadi harapan Ibu Stefi ataupun apa yang menjadi kekhawatiran Ibu Stefi saat ini ketika sudah belajar bersama dengan fasilitator, mengupas modul 1.1 ya? Apa yang menurut Ibu Stefi itu masih merupakan satu kekhawatiran ataupun harapan untuk menjadi diselesaikan atau dinyatakan oleh Ibu Stefi? Ya, harapan saya tentunya dengan kegiatan pendidikan guru penggerak ini, ya, menambah, dan memang itu saya sudah mulai rasakan, menambah
motivasi bagi saya untuk Sesi kedua, tindak lanjut hasil pembelajaran selama 30 menit. 30 menit. Ini diskusi ini terkait implementasi perubahan di ruang kelas. Jadi implementasi perubahan di ruang kelas sesuai Ki Hajar Dewantara untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa pertanyaan tematik yang kita bertanya. Yang pertama, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang Ibu Stefi pelajari, apa perubahan yang dilakukan oleh Ibu Stefi di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa perubahan yang sudah dilakukan di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Iya. Jadi perubahan yang saya lakukan yang pertama itu saya berusaha menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa. Kemudian memang ada sedikit perbedaan ketika saya membuat kesepakatan. Jadi sebelum belajar sekarang saya sampaikan ketika kamu belajar kesepakatan. Jadi saya minta dari siswa yang menyampaikan pakai bahasa hari ini. Aku tuh mulai suka tuh supaya Tuhan belajar ini dan mulai Ibu kamu minta izin Bu. Oh jadi gimana sepakat? Oh iya. Baru Ibu jangan bermain HP. Nah, ada orang yang bilang, jadi mereka yang sampaikan iya. Dan memang kalau saya buat seperti itu, biasanya kan ada yang siswa yang sering keluar masuk. Tetapi ada satu waktu saya lihat anak tersebut tidak pernah saya biasanya buat kesepakatan cuma hanya pada awal semester. Ketika sebelum saya mulai dengan kegiatan saya sampaikan kesepakatan seperti itu, nilainya akan diambil di mana supaya anak-anak tahu oh jadi saya tidak boleh seperti ini, saya harus seperti ini. Itu awal semester. Tapi sekarang belum juga terus menerus, tetapi ketika saya seperti itu ada anak yang memang ada perubahan. Walaupun perubahannya belum wow begitu, tetapi namanya perubahan sekecil apapun perubahan itu ya namanya perubahan artinya ada peningkatan. Satu siswa saja nyala keluar yang rusak. Ada yang bisa membayar sukacita itu dapat cuma karena itu kesepakatan buat luar biasa. Sampai mau menangis karena ini anak ini katakanlah memang ada mungkin tidak seperti itu dengan segala cara dulu, tapi saya pun kaget waktu itu ketika keluar Mari orang hidup Papato dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru bergerak. Ada kurang lebih 30 menit kita akan mengupas tentang peta posisi apa yang sudah baik yang menurut Ibu Stefi sudah melakukan kompetensi itu. Tolong jelaskan. ya, untuk kompetensi karena ada 4 kompetensi. Untuk kompetensi itu terdiri dari beberapa bagian dan yang pasti ada yang sudah saya lakukan, ada juga yang belum. Jadi ya seperti kompetensi pengembangan diri dan orang lain ya, sebagai seorang calon guru penggerak
kompetensi yang saya sudah miliki dan yang sudah saya lakukan. Yang pertama, dalam hal menunjukkan praktik pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi adalah yang pertama saya selalu bertanya kepada murid ketika mengajar hal apa yang belum dimengerti, ya, dari praktik mengajar saya. Kemudian yang saya sudah lakukan, saya sering mencatat apa kelebihan ketika mengajar dan kekurangan saya dalam praktik mengajar. Kemudian saya sering membuat rencana pengembangan diri untuk perbaikan dari praktik mengajar saya tersebut berdasarkan catatan yang saya buat tadi. Dan kemudian saya sering membuat rencana pengembangan diri untuk perbaikan pengembangan mengajar berdasarkan masukan tentunya dari sekolah atau teman-teman bahkan murid yang lain. Kemudian itu ya aplikasi-aplikasi lain yang dalam rangka pengembangan diri khususnya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diminta di LMS. ya, untuk pengembangan diri saya ya, saya belajar Canva, ya, aplikasi Canva, CapCut, ya, kemudian yang Google Site, ya, Google Drive, ya, itu yang saya, karena memang itu sudah menjadi tuntutan untuk mengerjakan pekerjaan atau tugas ya semua untuk itu. Jadi saya harus belajar mengembangkan diri saya, walaupun memang saya belajar bukan cuma dari orang-orang dewasa, tetapi anak didik saya saja ada yang memang tahu dengan Canva, ya saya pun belajar dari anak didik saya itu, ya. Jadi tanpa disadari orang lain pengembangan diri tapi dikembangkan oleh orang lain. Selanjutnya tanpa Ibu Stevi sadari apa yang menjadi pengetahuan Ibu Stevi, tanpa disadari sudah berbagi dengan orang lain, otomatis orang lain merasakan. Mantap, sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi bahkan karena mendengar Ibu Stevi percakapan tadi dari jam 7 pagi cari-cari di aplikasi tidak dapat. Pada akhirnya dapat dan sekarang lebih jago, lebih jago. Yang penting ya saya rasa juga, saya juga kan guru, maksudnya tugas artinya sekurang-kurangnya tugas ketika anak dengan susah payah mengirimkan tugas pasti ada juga penilaian dari seorang guru, ya. Itu yang saya pahami. Yang penting dengan segala daya upaya saya berusaha